Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cista Delia Afriansi Kartika dengan NIM akhir 103 dari kelas Gizi 5A, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis asupan gizi menggunakan metode dietary history atau DH. Jadi DH ini sendiri merupakan teknik penilaian konsumsi makanan secara retrospektif yang dilakukan dengan melalui wawancara mendalam untuk memperoleh gambaran usual intake seseorang selama jangka waktu yang agak panjang seperti sebulan hingga setahun. Jadi dietary history ini merupakan gabungan dari beberapa metode seperti 24 hour recall, FFQ, dan estimated food record. Eh, ini semua dilakukan untuk mengestimasi usual intake dan asupan gizi rata-rata seseorang. Jadi untuk praktikum dietary history kali ini, saya mendapatkan responden bernama Albina dengan BB65, TB 153, usia 20, dan jenis kelamin perempuan. Jadi berikut adalah form dietary history dari Albina. Jadi di sini terdapat jenis makanan dan minuman, lalu URT. Oh ya, untuk makanan sendiri ada makan pagi, selingan satu, makan siang, selingan dua, dan makan malam. Lalu di sini adalah jumlah. Jumlah ini maksudnya dalam gram, dalam gramasi. Jadi untuk misal dua potong timun itu seberat 10 gram, seperti itu. Lalu ada metode pengolahan, lalu merek dari makanan yang Albina makan, dan ini adalah frekuensi dari makanan tersebut dikonsumsi dalam bulan, minggu, atau setiap hari. Ini seperti form SQFFQ. Lalu selanjutnya ada total asupan gizi yang ini dihitung berdasarkan frekuensi. Jadi frekuensi dari setiap makanan ini dihitung dengan rumus tertentu dan didapatkan gramasi sebesar ini. Itu melalui perhitungan frekuensi dan gramasi di form sebelumnya. Lalu setelah didapatkan gramasi yang tepat, kita bisa menghitung kandungan gizinya. Lalu semua kandungan gizi ini nanti akan ditotal seperti yang ada di bawah ini. Lalu untuk analisis asupan, eh, untuk energi sendiri kita menggunakan cut-off dari WNPG, di mana eh, energi intake dari Albina sendiri ini sebesar 811, dan untuk di cut-off WNPG sendiri itu sebesar 32,4% dan dalam kategori defisit berat. Lalu untuk analisis asupan makronutriennya, ini berdasarkan perhitungan AKE. Nah, di sini terdapat batas minimal dan maksimal, dan dari semua perhitungan makronutrien, Albina masih termasuk belum memenuhi atau kurang dari batas minimal yang seharusnya dikonsumsi. Lalu untuk analisis mikronutrien Albina, kita menggunakan pedoman dari AKG, dan dari keempat mikronutrien ini Albina masih belum memenuhi semuanya atau masih kurang. Namun untuk konsumsi dari natrium ini sendiri termasuk tidak apa-apa, karena untuk 1.500 ini merupakan angka maksimal yang bisa dikonsumsi oleh Albina, dan Albina hanya mengonsumsi sekitar 13,46% dari natrium. Jadi meskipun di sini keterangannya belum memenuhi, tapi ini termasuk aman, dalam batas aman. Selanjutnya yaitu ada rata-rata dan kecukupan gizi makro dari anggota kelompok ini sendiri. Jadi di sini terdapat 16 eh, mahasiswa yang semua gizi makronya ditotal dan dirata-rata.
Hal ini terjadi juga di gizi mikro, kita menghitung total dan rata-ratanya. Lalu berikut adalah perbandingan dari asupan albina dan kelompok ini. Jadi jika dilihat dari persenan, persen pemenuhan harian antara responden dan kelompok ini semuanya masih belum memenuhi. Baik itu yang gizi makro yang menggunakan cut off AKE maupun gizi mikro yang menggunakan cut off dari AKG. Ini semuanya masih belum memenuhi. Jadi ke depannya untuk baik Albina maupun kelompok, semua anggota kelompok itu masih harus makan sesuai yang dianjurkan dalam AKE dan AKG, which is itu semuanya berjenis kelamin perempuan di usia 19 sampai 29 tahun. Jadi, itu tadi adalah penjelasan saya mengenai praktikum dietary history. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.